2017 saya mualaf didampingi oleh Bu Lili Wahid. Five, four, three, two, one, go. Gue botakin pala lu. Semakin hangat ya pertarungan narasi pihak kubu yang membela si Ferdinand Huta Heian dengan para netizen ya yang lebih cenderung mengkritisi bagaimana kerja-kerja kepolisian ya. Saya lebih cenderung melihatnya dari sisi standar operasional prosedur yang dilakukan oleh kepolisian. Jadi kalau kita bandingkan, ini ada dua kasus ya. Kita tidak ingin kasus ini dijadikan komparasi untuk menukar guling ini ya antara kasus Habib Bahar dengan Ferdinand. Bukan begitu maksudnya, tapi ada prosedur yang tidak dijalankan oleh kepolisian terkait laporan dugaan pencemaran penodaan agama yang dilakukan oleh Ferdinand Huta Heian lewat media elektronik juga ya kan. Dan itu juga pasal yang dikenakan kepada Habib Bahar begitu ya, pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE nomor 11 tahun 2008 itu yang diperbaharui dengan Undang-Undang ITE tahun 2016 ya. Lalu ada pasal 14 dan 15 Undang-Undang nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana. Jadi begini teman-teman, yang kita ingin kritis itu kerja kepolisiannya ya. Jadi statusnya sudah naik ke penyidikan. Kalau sudah naik ke penyidikan, itu artinya si Ferdinand ini sudah dalam status tersangka ya. Bagaimana mungkin ada tersangka yang statusnya dalam perkaranya sudah naik ke tingkat penyidikan dan disangka dengan dugaan pasal-pasal yang hukumannya 6 tahun, 10 tahun, ya di atas 5 tahun, itu menurut aturan KUHAP-nya, Kitab Undang-Undang Hukum Acaranya, dia harus ditahan, harus ditangkap begitu, dan segera dilakukan penyitaan alat-alat bukti yang bisa menguatkan dugaan pelapor tadi. Ya, jadi ini menarik ya ketika Habib Bahar langsung diminta keterangan, diantar surat, ya yang menyebarkan videonya juga orang lain ya, ceramahnya disebarkan oleh orang lain, bukan Habib Bahar sendiri yang menyebarkan. Lalu dituduh menyebarkan berita bohong. Nah, berita bohongnya seperti apa? Ya, tidak jelas juga sampai sekarang. Nah, yang dilakukan si Ferdinand ini jelas penistaan ya, yang bermotif sara. Pasal 45A itu. Dan itu juga yang dikenakan kepada Habib Bahar kan, pasal 45A ayat 2 Undang-Undang ITE itu. Nah, pasal ini ya, itu secara eksplisit, secara implisit ya, ini jelas dengan tweet yang dibunyikan atau yang disebarkan oleh si Ferdinand Huta Heian. Kita lihat ini argumen Profesor Buzzer juga ya. Ini Profesor Buzzer ini si Henry Subiakto yang mengatakan bahwa ini unsur sara itu ini ada 5 kategori ya, disebarkan di muka umum, menyebarkan kebencian, ya penodaan agama, kemudian ada motifnya untuk mengajak orang tidak beragama. Nah, itulah alat bukti yang dihilangkan oleh si Ferdi di profil Twitternya. Dia awalnya menulis di profilnya mengatakan dia tidak beragama tapi bertuhan katanya kan, lalu dihapus ya. Nah, sudah kita rilis videonya tadi. Jadi argumen apapun yang dikemukakan oleh para buzzer ini yang coba-coba ini untuk menyelamatkan diri ya, mencari pembenaran ya dengan berbagai dalih, termasuk dia mengaku mu'alaf juga ya, masih belajar. Tidak ada mu'alaf itu seperti yang dijelaskan oleh Buya Razi ya di podcastnya di Buzzer itu, kalau sehari 2 hari ya masih mu'alaf ya, tapi kalau sudah 3 tahun 4 tahun ya, bertahun-tahun itu sudah tidak mu'alaf lagi. Dia ngaku mu'alaf sudah masuk tahun 2017 dengan pengakuan ini, ada tokoh-tokoh juga katanya kan di depan Kiai Haji Ali Yafi, macam-macam. Kita tidak gubris itu, tidak peduli kita. Yang mu'alaf itu kalau dia kemarin 1-2 minggu lah masih kita terima argumennya sebagai mu'alaf, orang yang tidak paham ya, orang yang tidak mengerti. Tapi kalau sudah dari tahun 2017, 2018, 19, 20, 21, sudah 4 tahun. Ya, justru dia malah membentur-benturkan banyak agama ini. Kalau kita lihat runutan cuitannya, ya, bahkan ini agama Kristen dia hina juga, lecehkan juga. Ya, artinya dia mengajak orang untuk tidak beragama seperti dia. Dan dia kalau mengaku bertuhan aneh juga. Orang yang ateis, ya, mengaku bertuhan itu aneh. Dia tidak beragama tapi bertuhan, berarti dia bukan ateis kan, begitu artinya. Dia bukan ateis tapi tidak beragama. Ini logika dari mana yang seperti ini? Itu logika komunis ya. Logika PKI itu yang seperti itu. Jadi kita harus hati-hati nih dengan orang-orang yang seperti ini. Dia akan benturkan semua kelompok dan akan membuat keributan terus yang pokoknya gaduh lah negara ini seperti itu. Karena memang ya dipelihara, ya buktinya dipelihara apa? Nah, SOP tidak dijalankan oleh kepolisian sebagaimana mestinya yang diatur dalam KUHAP dan Perka Polri ya, ada nomor 14, ada nomor 12, banyak itu Perka Polri, bisa dibaca saja. Jadi mestinya kalau ancamannya hukuman 6 tahun, 10 tahun itu sudah dilakukan penangkapan.
tidak perlu dipanggil ya. Dan menurut informasinya dia ini keterangannya ke detik.com ya. Ya, katanya sudah dipanggil dan besok akan memberikan keterangan kepada kepolisian. Enak sekali dia ya, jadi kriminal, kriminal bangsat itu namanya ya. Tapi ya diperlakukan oleh kepolisian ya seperti ya namanya ini institusi kriminal. Cara-cara kerjanya juga kriminal ya. Nah, saya menduga seperti itu ya. Namanya kriminal sama tahu lah kita. Itulah kesimpulannya teman-teman. Assalamualaikum.